Pemirsa, untuk mengetahui informasi seputar banjir yang melanda di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, kita akan simak laporan dari reporter TV One Hafsah Syafira dari lokasi banjir. Selamat malam Hafsah, bagaimana pantauan banjir di tempat Anda mengabarkan saat ini? Selamat malam Josephine, Keja dan juga pemirsa TV One. Betul sekali bahwa saat ini saya mengabarkan langsung dari Jalan Masjid Al-Makmur, yang mana ini merupakan kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Dan untuk situasi terkini ini sudah mulai surut, begitu awalnya diinformasikan bahwa warga setempat terendam banjir setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa banjir kini sudah mulai surut, begitu. Adapun juga menurut informasi bahwa banjir ini berdampak setidaknya ke 51 kakak atau sebanyak 300 jiwa yang merupakan warga setempat dari Kelurahan Pejaten Timur. Adapun sebanyak 5 RT yang terdampak, salah satunya yakni RT 8 RW 5, kemudian juga RT 17 RW 7 dan juga RT 16 RW 7 Kelurahan Pejaten Timur yang menjadi titik banjir di Kelurahan Pejaten Timur. Adapun tadi kami mendapat informasi bahwa sebetulnya daerah sini sudah terendam banjir sejak Minggu dini hari tadi, tepatnya pukul 1 pagi hingga 2 pagi, yang mana disebabkan dengan curah hujan di Sabtu malam yang sangat tinggi. Dan pada Minggu pagi ini sempat surut, begitu sekitar 60 cm. Namun dikarenakan curah hujan yang kembali turun secara tinggi pada Minggu sore tadi, maksud kami ini kembali membuat air naik di wilayah Pejaten Timur. Dan juga memang lokasi di wilayah ini sangat dekat begitu dengan Kali Ciliwung, yang mana ini mengirimkan air dari wilayah Bogor yang juga menambah volume air selain daripada curah hujan yang terjadi di wilayah Jakarta. Selain daripada itu tadi bantuan juga sudah dikerahkan dari Kelurahan Pejaten Timur kepada warga setempat berupa sembako dan juga air mineral, dan sampai saat ini dari petugas BPBD dan juga tim gabungan lainnya masih terus berkoordinasi begitu Keja dan juga pemirsa, dan terus memantau bagaimana perkembangan banjir baik naik atau surutnya air di wilayah Kelurahan Pejaten Timur ini. Kembali kepada Anda, Kezia. Baik, terima kasih Hafsah Syafira mengabarkan langsung dari Kebonpala, Jakarta. Kita akan menuju ke Kebonpala. Kita terhubung dengan reporter TV One Yolanda Chaniago. Selamat malam Yolanda, bagaimana pantauan banjir di sana? Ya baik, selamat malam Keisha dan juga pemirsa. Memang pada malam hari ini terpantau curah hujan sudah tidak turun lagi. Namun kita ketahui memang sejak kemarin malam hujan terus turun di wilayah Jakarta yang menyebabkan beberapa titik di wilayah Jakarta sendiri terjadi banjir. Salah satu di tempat saya mengabarkan saat ini di Kebonpala, Tanah Rendah, tepatnya di RW 8, di mana tadi ketinggian banjir mencapai 1,8 meter. Namun hingga malam ini sudah berangsur surut begitu Keisha dan juga pemirsa. Seperti yang dapat Anda lihat, memang banjir dari titik terendah tempat saya mengabarkan ini tadinya mencapai lutut orang dewasa, namun sudah surut hingga betis orang dewasa. Dan untuk tempat saya mengabarkan saat ini sendiri memang datarannya dari tinggi ke rendah begitu Keisha dan juga pemirsa, sehingga makin ke dalam lagi itu ketinggian banjir makin tinggi seperti itu. Dan sejak tadi pagi juga sudah dilakukan evakuasi terhadap warga oleh beberapa tim gabungan, di mana terdapat kurang lebih 200 warga yang sudah mengungsi di posko di wilayah Kebonpala sendiri, yaitu salah satunya ada di SD Kampung Melayu dan juga Masjid Ittihadul Ikhwan. Namun Keisha dan juga pemirsa, beberapa warga masih memilih untuk tetap berdiam di rumahnya dan tidak mau mengungsi ke posko-posko pengungsian yang disediakan. Dan tadi pagi juga sudah ada evakuasi seperti yang saya jelaskan, dan kembali diadakan evakuasi pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat, di mana tim gabungan mengevakuasi 1 orang ibu hamil yang terjebak di dalam rumah. Untuk saat ini memang bantuan sendiri sudah mulai berdatangan Keisha dan juga pemirsa, seperti bantuan makanan, minuman, dan juga medis. Dan dapat Anda lihat pemirsa, dari
gambar yang diambil oleh juru kamera saya, Mulyadi Rahman, terpantau di RW 8 ini sendiri banjir masih menggenang begitu ya pemirsa, mengingat beberapa titik banjir di wilayah Jakarta sendiri masih terjadi. Dan untuk Kebon Pala sendiri, Kecia dan juga pemirsa, memang karena kita sama-sama mengetahui ini berada di samping aliran Kali Ciliwung, terus air dari Kali Ciliwung masih terus meluap begitu ke pemukiman warga, dan pemerintah setempat masih terus memantau untuk debit ketinggian banjir di wilayah Kebon Pala sendiri, mengingat takutnya terjadi kenaikan pada banjir di wilayah Kebon Pala. Sementara demikian, Kecia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yolanda Chaniago atas informasinya langsung dari Kebon Pala. Kita menuju ke Cawang, Jakarta. Kita simak laporan dari reporter TV One, ada Nadila Saleh dari lokasi banjir. Selamat malam Nadila, seperti apa pantauan banjir di lokasi Anda? Ya, saat ini pantauan di lokasi saya yaitu di Underpass Cawang. Ini nampaknya sudah kembali normal, sudah tidak ada lagi genangan air akibat curah hujan tinggi yang memang sebelumnya ini mengagetkan warga dan membuat warga di sekitar Cawang ini panik. Namun saat ini di lokasi kami, ini sudah mulai normal sekali ya. Bukan hanya genangan airnya saja yang hilang, tetapi juga situasi lalu lintas yang terjadi di sini juga sudah tampak normal, tampak lengang sekali. Ini berbeda sekali ya situasinya dengan kondisi di sekitar 30 menit yang lalu, karena di 30 menit yang lalu ini di bagian lokasi kami mengabarkan ini begitu tinggi sekali genangan air yang ada di sini, yaitu sekitar ketinggiannya sekitar 30 sampai 50 cm yang membuat kendaraan-kendaraan yang melintas di sini mengalami kemacetan yang cukup parah. Kondisi yang sama ini tadi bukan hanya terjadi di titik kami mengabarkan saja, yaitu di Cawang arah menuju ke Tol Jagorawi begitu, tetapi juga kondisi yang sama ini terjadi dari arah Cawang menuju ke Pulau Gadung ataupun ke arah Bekasi begitu. Genangan air ini sudah mulai hilang dan juga bersih, karena mengingat intensitas curah hujan yang terjadi di area Cawang ini juga sudah menurun, sehingga kondisi ini berbanding terbalik sekali dengan kondisi pada sore hari tadi yang membuat kemacetan ini terjadi bukan hanya di area kami mengabarkan saja, tetapi juga terjadi di seluruh titik di Cawang, Jakarta Timur. Bukan hanya di jalan biasa, jalan lintas biasa saja, tetapi juga di jalan tol begitu. Nampak di layar kaca Anda juga kendaraan-kendaraan yang melintas ini sudah cukup lengang, kembali normal, dan juga tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan yang berarti di sini, sehingga kondisi ini memang bisa dibilang sudah normal kembali begitu ya. Kita juga berharap kondisi yang sama akan terus terjadi, tidak terjadi lagi genangan ataupun banjir yang ada di area Cawang, karena memang ini merupakan salah satu area yang selalu menjadi langganan banjir ataupun genangan air yang tinggi. Sementara itu. Baik, terima kasih laporannya Nadila Saleh dari Cawang. Sebelumnya ada Yolanda Chaniago dari Kebon Pala dan juga ada Hafsah Syafira dari Pejaten, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak Minggu siang membuat sejumlah wilayah terdampak banjir. Akses jalan terputus akibat banjir dan sejumlah rumah warga terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi membuat akses jalan Haji Nawi menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan terputus. Nampak genangan air merendam akses jalan dan membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa berhenti. Air juga membuat akses jalan Haji Nawi Raya menuju Pondok Indah terputus. Sementara itu akses jalan Fatmawati menuju Blok M, kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga harus menurunkan kecepatannya. Intensitas hujan yang tinggi membuat arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang Cilandak, Jakarta Selatan lumpuh.
Genangan air setinggi pinggang orang dewasa membuat pengendara motor mogok. Beberapa kendaraan juga memilih di jalur sebelah kanan agar tidak mogok. Genangan air mencapai hampir setengah meter ini membuat aktivitas warga terganggu, salah satunya pengendara ojek online. Genangan air yang terjadi di ruas jalan ini saat hujan deras diduga karena saluran drainase yang tak mampu menampung debit air hujan hingga meluap ke jalan. Curah hujan tinggi dan air kiriman dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat membuat sebuah sekolah MTSN 23 Jakarta di Pejaten Timur terendam banjir. Banjir membuat peralatan sekolah seperti bangku dan meja belajar bahkan speaker terendam air. Air sejak pagi merendam dengan ketinggian 1,5 meter dan saat ini sudah mulai berangsur surut. Meski saat ini ketinggian air sudah 30 hingga 50 cm, namun pihak sekolah sudah mulai melakukan bersih-bersih. Kondisi banjir ini sering terjadi apalagi mendapatkan kiriman air dari Bendung Katulampa, Bogor. Akibat banjir ini peralatan sekolah seperti bangku dan meja belajar bahkan speaker menjadi rusak karena terendam air. Pihak sekolah berharap agar pemerintah dapat membantu pembangunan sekolah agar belajar mengajar dipindahkan ke lantai atas. Tim TV One mengabarkan.